Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini karena kasih setia Tuhan masih mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin percaya bahwa hari ini anugerah yang baru daripada Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang gerak dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang gerak dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu Roh Kudus memenuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kami menyembah nama-Mu, kami bersyukur, kami memuji hanya pada-Mu Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu, kami menyembah kebesaran-Mu, bahwa hidup kami masuk
Kami bersyukur Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kami percaya Bapa bahwa tuntunan-Mu akan menguatkan setiap hidup kami. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kiranya Kau kuduskan, sucikan hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran-Mu. Kami siap membuka hati kami dan kami terima kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang benar-benar luar biasa, yang merupakan kasih karunia dari Tuhan atas kita. Hari ini mari kita bersama-sama untuk mengawali kegiatan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita saat ini, hari ini kita mendapatkan sebuah tema berjalan dalam urapan, yaitu saya bacakan dari Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dunia ini penuh dengan liku-liku perjalanan yang panjang. Tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita juga sering tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, dan kadang kita itu tersesat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini jelas bahwa Tuhan berjanji akan menuntun umatnya, memberi nasihat, dan Tuhan memfokuskan kepada umatnya yang berharap kepadanya. Tuhan berjanji akan mengajarkan dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Bahkan Tuhan mau memberikan nasihat, dan matanya fokus tertuju kepada kita agar kita tetap berjalan pada kehendak dan rencana Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita berjalan di dalam urapan Tuhan? Sekali lagi, bagaimana kita berjalan di dalam urapan Tuhan? Mari kita baca dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa berjalan di dalam urapan Tuhan kalau yang pertama, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan? Prinsipnya adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman dan kebenarannya, maka kita ini adalah orang-orang yang benar dan sesuai dengan janji Tuhan bahwa Dia akan mendengar semua doa-doa kita. Jadi yang pertama adalah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian bagaimana kita berjalan di dalam urapan Tuhan? Yang berikutnya adalah kita baca dari Mazmur 33 ayat ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Yang kedua,
kita bisa berjalan di dalam urapan kalau kita takut akan Tuhan. Takut akan Dia, takut akan Tuhan mengandung makna hormat. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata di dalam setiap tindakan hidup kita, di dalam ibadah, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan sosial, atau dimanapun kita berada, kita ditempatkan. Ingatlah, meskipun tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu, takut akan Tuhan itulah membuat kita bisa berjalan di dalam urapan Tuhan. Yang berikutnya kita akan baca dari 2 Tawarikh 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Yang ketiga, supaya kita berjalan di dalam urapan Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita berani meninggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang sudah kita raih untuk atau demi mengikut Dia, itulah yang namanya harga. Harga yang harus kita bayar, termasuk tenaga, pikiran, waktu, mungkin harta, atau keinginan-keinginan manusia, keinginan-keinginan daging yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan karena harus bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ketika mata Tuhan tertuju pada kita umatnya, maka Tuhan ingin agar mata kita pun tertuju dan melihat hanya kepada Dia. Karena itu, ketika kita fokus kepada Dia, kita dapat belajar untuk memahami bagaimana sebenarnya Allah melihat kita. Dengan kata lain, kita belajar untuk memakai cara pandang Allah di dalam melihat umatnya. Karena itu, marilah kita berusaha untuk membuat mata Tuhan tertuju kepada kita, agar Tuhan mengajar dan menunjukkan jalannya kepada kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kita pengikut Kristus yang telah mengaku dosa kepada Allah, menikmati pengampunannya yang amat luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus anaknya yang telah mati bagi kita. Tuhan telah menjauhkan dosa kita sejauh timur dari barat dan membuangnya ke tubir laut yang paling dalam. Tuhan yang maha mengingat, Ia mengambil satu keputusan untuk melupakan dosa kita dengan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan di dalam urapan Tuhan supaya kita siap untuk mengiring Tuhan sampai dengan Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu yang sangat indah Engkau berikan kepada kami. Tolong Tuhan mampukan kami untuk tetap berjalan di dalam urapan Tuhan. Kami Tuhan, Engkau bimbing melalui Roh Kudus-Mu untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Sertai bangsa dan negara kami, beracaralah atas bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin memasuki hari ini dengan berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.